Kita tahu benda tu dilarang, makruh. Orang nak menghampirkan diri kepada Allah dengan benda makruh, benda yang Tuhan benci, takkan kita nak pergi? Ayat Quran, sampai tak bacaan Quran tu untuk orang mati? Sampailah. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apa lagi bacaan Quran orang beriman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang guys di Cak Mujib guys ya, di channel ini gitu maksudnya. Dan semoga mendapatkan kebaikan setiap menonton video-video saya, dan semoga juga istilahnya teman-teman terhibur ya dengan konten-konten saya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Di sini ada video yang sangat menarik untuk kita dengarkan dari Dr. Maza, dari Dr. Rora, dan juga Ustadz Abdul Somad, dan juga Kiai Idrus Romli. Jadi kita di sini untuk meluruskan kefahaman ya, biar kita lebih paham lagi apa yang harus kita lakukan, mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke. Salah tak kita pergi tahlil, meraihkan? Contoh kalau saya pergi tahlil tentang letak gambar, letak kat Facebook, apa jadi? Saya meraihkan je. Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Kan? Saya tak pergi ya. Kita tak pergi ya. Kita tahu niyahah. Kita tahu benda tu dilarang, makruh. Orang nak menghampirkan diri kepada Allah dengan benda makruh, benda yang Tuhan benci, takkan kita nak pergi? Dah sebelah rumah. Tak. Sebelah rumah betul-betul kematian. Kadang-kadang Ustaz kata sebelah rumah. Saya mengajar kat kuliah, dia kata, salam sungguh-sungguh Ustaz, saya nak ajak Ustaz pergi kan. Ustaz kalau boleh baca doa sikit Ustaz kan? Kita kena beritahu, saya minta maaf lah kalau kenduri ni kenduri berkaitan dengan mayat, saya tak pergi, saya minta maaf. Lain kenduri saya pergi, minta hormatlah keputusan saya. Kita ni kadang takut nak cakap. Cakaplah elok-elok, hormatlah pendirian saya, ini pegangan saya. Tapi saya dengan awak tak ada masalah apa, kita kawan lah. Nanti kalau awak buat kenduri lain, saya pergi kenduri yang lain kan, hari raya saya pergi. Soalan sebelah rumah tak? Macam mana nak kawan? Buat macam tu lah. Kita pergilah rumah dia, kita sebutlah saya minta maaf, saya tak dapat pergi, saya pegang, kata Ustaz saya kata tak boleh kan? Tak, yang mati tu ayah dia ni. Sebelah rumah. Problem lah. Itu memerlukan pengorbanan. Itulah perjuangan Nabi, itulah perjuangan sahabat. Dia bukan hanya buang jiran, dia buang, kadang-kadang dia buang keluarga kerana iman. Isi kenduri arwah tu apa? Apa isi kenduri arwah tu? 5. Yang pertama, doa. Yang kedua, makan. Yang ketiga, tazkirah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ikut susah, menengok orang lain susah. Nah, 5 perkara ni ada tak dalam Islam? Pertama, doa. Sampaikah doa kita untuk orang mati? Sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang mati, takkan diajarkan Nabi salam kepada Aisyah. Aisyah, bila engkau lalu di perkuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Itu salam kita ucap di kubur. Maka salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawaban. Salam pertama wajib dijawab, salam saya pertama kali tadi. Betul. Salam kedua, salam imam nanti sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak usah kita jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin dengar jawabannya. Itulah doa untuk orang mati. Assalamualaikum ya alal kubur. Kalau tak sampai doa, kalau dia jawab kita mati. Nah, betul. Yang kedua,
ayat Quran. Sampai tak bacaan Quran tu untuk orang mati? Sampailah. Apa kata Imam Nawawi? Pelepah korma fasyaqahu nisfain. Dia cucukkan di kubur. Sampai tasbih. Pelepah korma ni bertasbih. Tasbihnya sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apa lagi bacaan Quran orang beriman? Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, berpesan, bila aku mati nanti, bacakan pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bahagian kaki ujung Al-Baqarah. Tengok kitab Ar-Ruh. Yang menulis kitab Ar-Ruh ni siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Ada ustaz dia tak nak pakai dalil-dalil, dia baca, dia ajak jamaah ramai-ramai baca Fatihah untuk almarhum fulan, Al-Fatihah. Lepas tu dia tanya, balik tak? Tak balik. Sampailah tu. Kalau tak balik lagi sampai. 3, makan. Sampai tak sedekah itu. Ketika Ja'far mati, meninggal dunia, kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Dulu orang-orang Melayu bila ada orang meninggal, dia datang bawa beras, dia datang bawa air, dia datang bawa gula. Supaya apa? Supaya orang yang kemalangan ni tak susah kita bawa makanan. Tapi kalau ada dia kaya, dia buatkan makanan, maka dia berkata, puan tuan, datuk datin, ini bukanlah harta pinjaman, ini bukan pula punya fakir miskin, ini kami sebagai anaknya yang kaya ingin bersedekah. Bolehkah? Sampaikah? Saat ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak sedekah ni? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, membagi air minum. Sedang air minum sampai, apa lagi sampodeh baung? 4, apa lagi 4? Ada tazkirah malam itu. Bagilah tazkirah supaya orang tu sabar. Sebab manakala datang as-sadmatul ula, pukulan kematian, susah hati, risau, maka diajak dia watawasau bil haq watawasau bis sabr. Majlis tahlil ni dia ada makna lain. Makna dia ada orang buat bacaan, kemudian jamu makan, kemudian hadiahkan kepada si mati. Hal ini tak berlaku pada zaman Nabi SAW, dan tak berlaku telah wafat Nabi, dan tak ada report sahabat buat, dan telah wafat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan tidak ada siapa yang buat hal ni. Tak ada report yang buat. Walaupun ada sebahagian orang cuba tabrirkan, justifykan benda ni. Kononnya di kalangan para ulama ada yang menyatakan pernah buat. As-Suyuti menyatakan telah nukilan daripada salaf kepada khalaf bahwasanya amalan mengadakan jamuan. Tapi nukilan yang disebut oleh As-Suyuti itu, kita melihat pada riwayat-riwayat tidak seperti yang disebut oleh dia. Dengan menghormati As-Suyuti, tetapi hadis-hadis yang dinukil oleh para ulama atau ulama-ulama Syafi'i dan mazhab-mazhab keseluruhannya menukilkan bahwasanya amalan ini, kenduri arwah ni tak ada. Bahkan hadir Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh berbagai, termasuk disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mensahihkan hadis ini, di mana kata Jarir, kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Abu Dawud dan Ibn Majah meriwayatkannya, kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Maka hatta kitab-kitab para ulama, hatta daripada ulama dalam Arab Syafi'i, hatta Nusantara menyebut ada pun apa yang diadakan oleh yang kebanyakan manusia daripada mengadakan jamuan sebelum tempus selepas ditanam ia mayat, maka ia perbuatan yang bid'ah dan dibenci oleh agama. Dan tak ada
Dan kalaupun ada orang kata salaf dahulu ataupun para ulama ada yang buat makanan, mungkin yang mereka maksudkan itu dalam kitab-kitab itu ialah hadis yang diriwayatkan, hadis tentang kematian Ja'far bin Abi Talib. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi disebut lamma ja'a na'yu Ja'far, riwayat juga Imam Ahmad dan selainnya, lamma ja'a na'yu Ja'far qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Bila datang kematian Ja'far, maka hendaklah, kata Nabi, kamu buatlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Itu mungkin maksudnya. Maksudnya apa? Kita yang orang luar ni hantarlah makan kat keluarga si mati, bukan duk pergi tibai nasi dia lagi. Dah lah dia mati nak kena masak pada orang hak tak susah hati apa hidup cediang ni. Dia nu dengan masalah family sedih mati malam tu nak kena masak kat kita pula. Adakah munasabah amalan yang seperti itu? Walaupun ada orang Melayu cuba tabrirkan dengan mengambil potongan kitab nu dan kitab ini. Ini adalah amalan yang tidak sabit sama sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang meninggal hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh. Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya makruh yang tidak menimbulkan dosa. Dan ini sebenarnya bukan ijma' di kalangan ulama. Karena dari mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan kalau kenduri memberi makan pada orang yang takziah ini telah menjadi adat, menjadi budaya, menjadi tradisi, maka hukumnya tidak makruh. Ini seperti dibentangkan di dalam kitab-kitab fikih Maliki. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukum makruh ini bagi makan pada orang yang takziah ini makruh apabila makanan yang diberikan itu memang murni dari keluarga yang meninggal dunia. Kalau makanan yang diberikan ini bukan dari keluarga yang meninggal dunia, tetapi sumbangan atau bantuan dari tetangga, sahabat, dan umat Islam di sekitarnya, maka ini tidak makruh. Seperti dijelaskan oleh para ulama fuqaha, antara lain Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Al-Baghdadi dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Kemudian terkait dengan tradisi kenduri 7 hari juga ada mazhab lain yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawiril Fatawi. Beliau mengutip dari sebuah asar yang diriwayatkan dari Imam Tawus Al-Yamani, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhd, kemudian juga Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, bahwa Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyud'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu akan diuji di alam kubur, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir selama 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam, maka para ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan bersedekah makanan selama 7 hari itu. Imam As-Suyuti di dalam Al-Hawiril Fatawi mengatakan bahwa tradisi it'am anil mayyit, memberi makan sebagai sedekah orang yang telah meninggal dunia, itu berlangsung sejak masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga abad ke-10 ketika Imam Suyuti hidup. Dan Islam ini datang kepada bangsa Melayu memang dari Mekah, karena para ulama belajar dari Mekah, banyak belajar di Mekah. Jadi tidak menutup kemungkinan tradisi kenduri 7 hari ini memang dibawa dari Mekah. Ini tentang hukum kenduri. Jadi tidak ittifaq bahwa semuanya makruh, tidak, apalagi mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu ada syarat, yaitu apabila harta makanan yang diberikan itu diambilkan dari harta warisan dan di situ ada anak yatim atau mahjur alaih.
dan tradisi masyarakat kita ketika memberikan makanan kepada tamu orang yang bertakziah itu hasil sumbangan. Betul. Kadang kalaupun bukan hasil sumbangan, kalau ada keluarga ahli waris itu yang masih kecil, masih yatim, itu tidak diambilkan dari situ, tapi dari adik beradik atau dari saudara yang sudah tua. Betul. Jadi ini perlu dimaklumi. Jadi yang dimaksud dengan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, kemudian Al-Fatihah misalnya, itu bukan menyeru ruhnya Nabi untuk datang pada kita, tapi itu maksudnya kita hadiahkan ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, istri-istri, para keluarga, bacaan Al-Fatihah. Dan ini bukan tradisi Syiah, tetapi memang tradisi umat Islam, menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran. Ini sudah berlangsung sejak generasi salaf, termasuk mengirimkan hadiah Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah yang dikirimkan? Kalau kita berkumpul ketika mendengar ada seseorang meninggal, karena Al-Fatihah ini termasuk surah Al-Quran yang keutamannya besar, sehingga satu-satunya surah Al-Quran yang wajib dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah ini pendek. Karena pendek, orang itu tidak keberatan kalau kita kumpul-kumpul lalu minta dikirimkan surah Al-Baqarah, surah Yasin, itu kan lama, Panjang. Kemudian yang ketiga, siapapun pasti hafal surah Al-Fatihah. Jadi masalah ini jangan disalahpahami. Yap. Karena sebagian tradisi umat Islam dulu ketika ada orang meninggal, ada yang bukan mengirimkan Fatihah tapi dihatamkan Al-Quran. Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, juga dalam Syarah Al-Muhadzab, mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i, ketika seseorang ziarah kubur itu dianjurkan untuk membaca sebagian Al-Quran, dan seandainya dibacakan Al-Quran sampai hatam itu lebih bagus lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya guys, dan itulah tadi pembahasan ya haramnya tahlil arwah, dan sudah disebutkan bersamaan dengan dalil-dalilnya seperti itu. Dan kita mengetahui bahwasanya hukumnya adalah makruh, tapi bukan makruh yang diharamkan ya. Tapi kalau menjadi tradisi maka tidak menjadi makruh seperti itu. Kebiasaan, kalau saya cerita ya guys ya, kebiasaan biasanya di rumah, di kampung saya itu kental sekali dengan acara tahlil arwah seperti itu. Dan saya melihat sendiri bahwasannya ketika ya ini karena keeratan tetangga, sanak saudara dan famili. Jadi ketika meninggal dunia maka serta merta ya daripada tetangga, jiran-jiran itu ya ada yang ngirim beras, ada yang ngirim telur, ada yang ngirim ayam, ada yang banyak sekali. Untuk apa? Istilahnya untuk tidak membebani seperti itu kepada yang bersangkutan ataupun yang meninggal dunia, keluarganya. Jadi serta-merta mereka langsung memasak, dan bukan ahli keluarganya yang memasak, bukan keluarga yang ditinggal mayit, bukan. Yang memasak adalah tetangganya. Dan semuanya itu hampir keseluruhan, kalau saya lihat itu dari sumbangan ataupun dari sedekah daripada tetangga-tetangganya. Kadang juga ada sanak family yang jauh ya, ada 3 pupu, 2 pupu ya, ada 4 pupu, itu langsung datang karena keeratan silaturahim yang mereka jalani seperti itu guys ya. Masya Allah, penjelasan daripada Ustaz Abdul Somad membuat kita juga sadar, faham juga. Penjelasan daripada Kiai Idrus Ramli juga Masya Allah membuat kita juga faham ya. Dan penjelasan daripada Dr. Rora dan juga Dr. Maza ya, semua mempunyai pendapat masing-masing, dan semua itu sesuai dengan pengetahuannya. Jadi mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita jangan ambil. Mana kita yakin kita kerjakan, kalau tak yakin tak payah, ya kan? Intinya adalah kita sebagai anak mengirim doa kepada orang tua itu akan sampai ya.
Jadi jangan sampai wah nanti bilangnya nggak sampai juga ya. Yang penting sampai. Jadi kita sebagai anak, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi kita sebagai anak ketika orang tua kita meninggal dunia, kita sedekahkan harta kita atas nama mereka, itu sampai. Ketika kita membaca Al-Qur'an ya, lalu dihadiahkan kepada mereka, itu sampai. Jadi jangan sampai salah dalam persepsi ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange